Energy restored. 97,4 FM Radio Sonora. DJ 9,4 Radio Sonora Jogja. Halo, selamat pagi sahabat Sonora. Saya yakin ini hari yang istimewa untuk Anda. Di hari Rabu ini, hari yang ke-28 di bulan Mei 2025. Senang sekali saya Hasta ya sahabat Sonora menemani suasana pagi Anda. Kita ada di program Teras Kota dan untuk edisi di hari ini di sesi pertama program Teras Kota sahabat Sonora kita akan berbincang bersama Balai Harta Peninggalan Semarang ini ya. Dan sudah hadir di studio ini beliau kurator keperdataan ahli muda. Ada beliau nih Pak Nur Salim SH. Selamat pagi Pak Nur Salim, apa kabarnya? Selamat pagi, baik. Sehat-sehat selalu ya. Kemudian juga nih ada Kepala Seksi Wilayah 1. Ini Pak Joko Sedianto SH. Selamat pagi Pak Joko, apa kabarnya? Selamat pagi Pak. Sehat-sehat ini ya. Alhamdulillah. Ya, kita mau berbincang sahabat Sonora seputar peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak keperdataan masyarakat, khususnya dalam hal pengampuan ya. Kalau kemarin dalam hal perwalian, sekarang dalam hal pengampuan. Seperti apa nanti akan disampaikan narasumber kita di kesempatan pagi kali ini. Yang mau gabung sahabat Sonora boleh di 081754832200. Sekali lagi di 081754832200 atau bisa juga telepon langsungnya di 557762 hingga menjelang pukul 10 nanti perbincangan kita di kesempatan pagi kali ini. Baik, kita ke Pak Nur Salim juga Pak Joko ini seputar Balai Peninggalan Semarang dulu. Mungkin kita kenalan dulu Pak. Ini apa sih Balai Harta Peninggalan ini biar makin dekat dengan sahabat Sonora pendengar semuanya. Silakan. Mungkin Pak. Balai Harta Peninggalan untuk yang dipahami oleh masyarakat selama ini mungkin adalah museum atau tempat penyimpanan barang-barang bersejarah atau benda-benda pusaka. Tapi Balai Harta Peninggalan itu bukan seperti itu ya. Balai Harta Peninggalan itu harta peninggalan yang dimaksud di dalam Balai Harta Peninggalan adalah harta dari subjek hukum yang tidak dapat menjalankan kepentingannya sendiri. Oh iya. Secara hukum, dan Balai Harta Peninggalan di situ bertugas mewakilinya. Misalnya anak kecil itu apa ya? Misalkan anak di bawah Di bawah umur, umur dia. orang yang secara mental tidak cakap hukum atau kurang bisa berpikir secara sehat, sakit ingatan atau sakit jiwa gitu. Oke. Nanti akan misalnya apa diwakili oleh dari BPH Balai Harta Peninggalan Semarang. PHP ya, PHP tadi. Ya. Oke. Balai Harta Peninggalan nanti dengan penetapan nanti akan diangkat pengampu dan Balai Harta Peninggalan di situ sebagai wali dari pengampu. Oh gitu. Jadi simpelnya seperti itu ya sahabat Sonora. Jadi kenapa ada Balai Harta Peninggalan itu seperti ini. Nah, ini saya lebih jauh mengenal dunia di Semarang Pak. Ya, ini lokasinya. Ini kalau di Jogja ini seperti apa nih? Atau memang mengampu dua Kebetulan provinsi? Wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Semarang itu meliputi 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Makanya ini sosialisasi di Jogja karena Jogja juga masuk di Semarang. Wilayah kerja Balai Harta Peninggalan Semarang. Oke, wah nih ya. Jadi tahu aja nih ya berkaitan dengan BHP itu seperti apa ya. Baik, kalau kita ke tema di kesempatan hari ini berkaitan dengan hal pengampuan mungkin seperti apa, Bang? Mungkin awal saya sampaikan lagi sedikit sejarah dari Balai Harta Peninggalan. Boleh, monggo. Jadi Balai Harta Peninggalan itu awalnya dibentuk karena dengan semakin banyaknya bangsa Belanda yang waktu itu datang dan menghasilkan harta atau kekayaan di Indonesia. Untuk kepentingan para ahli warisnya di Belanda dibentuklah lembaga yang diberi nama West and Budel Kamer.
atau Wiskamer. Itu sejak tahun 1602. Sejak VOC didirikan di Indonesia. Kemudian jadi Balai Harta Peninggalan pada tanggal 1 Oktober 1624 dan berkedudukan di Jakarta. Wah, udah lama banget ya. Iya. Itu merupakan lembaga tertua mungkin. Iya. Awalnya di Jakarta, Pak ya. Iya, awalnya ada di Jakarta. Terus kemudian ada. Jadi secara Balai Harta Peninggalan merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia. Oh, Kemenhum ya. Secara teknis substantifnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dan secara administratif dan fasilitatif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah kalau BAP. Kalau Semarang ya. Oke. Sedangkan di Indonesia itu hanya ada 5 balai harta peninggalan seluruh Indonesia. Berarti ada yang luas banget ya jangkauannya. Iya. Oke. Yang pertama Balai Harta Peninggalan Medan itu wilayah kerjanya meliputi Provinsi Sumatera Utara, Nanggro, Aceh, Darussalam, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau dan Kepulauan Riau. Kemudian yang kedua Balai Harta Peninggalan Jakarta. Itu wilayah kerjanya meliputi DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, Bangka Belitung, dan Kalimantan Barat. Wah, sampai lintas pulau ya. Kalau untuk Balai Harta Peninggalan Surabaya, wilayah kerjanya adalah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan seluruh Kalimantan kecuali Kalimantan Barat. Tadi kan udah masuk di DKI tadi ya. Dan untuk BAP Makassar itu wilayah kerjanya seluruh Provinsi Sulawesi, Gorontalo, Bali, NTT, NTB, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Luas sendiri Pak nih. Jadi hanya Balai Harta Peninggalan Semarang saja yang wilayahnya cuma 2 provinsi, yaitu Jawa Tengah dan DIY ya. Iya. Oke. Dan ini tadi disampaikan ini termasuk ke instansi yang paling tua ya, 1624 loh. Oke. Dan Balai Harta Peninggalan sendiri mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan ya. Berarti memang ada undang-undang yang mengatur berkaitan dengan pengampuan ataupun juga perwalian itu tadi ya. Iya. Oke. Monggo Pak, mungkin dilanjutkan dulu nih kalau kita ngomongin seputar undang-undang atau kita berkaitan dengan pengampuan dulu itu sebenarnya apa sih yang dimaksud pengampuan? Ya. Mungkin saya jelaskan dulu apa saja sih tugas dan pokok fungsi Balai Harta biar makin kenal ya Sobat Sonora ya. Yang pertama adalah pengurusan perwalian. Oke. Seperti yang sudah disampaikan kemarin ya. Yang kedua pengurusan pengampuan. Pengurusan harta kekayaan milik orang yang dinyatakan tidak hadir atau ahwesik. Pengurusan harta peninggalan yang tidak terurus atau on behalf nata lanskap. Kemudian pendaftaran wasiat terdaftar, pembukaan dan pembacaan surat wasiat rahasia dan tertutup. Oh, sampai ke sana ya. Iya. Jadi kalau ada orang buat wasiat tertutup, BHP berwenang untuk membuka dan membacakannya di depan para ahli waris. Kemudian pembuatan surat keterangan hak waris. Yang ketujuh itu yang mungkin sekarang masih populer ya.
kurator dalam kepailitan. Oke. Perusahaan dinyatakan pilot itu harus melalui BHP. BHP merupakan kurator pemerintah. Karena selain BHP ada kurator swasta. Oke. Penata usaha yang terakhir adalah penata usahaan uang pihak ketiga ya. Jadi transfer dana yang tidak diketahui siapa yang di transfer dana tersebut, orangnya tidak diketahui keberadaannya, itu akan dikelola oleh Balai Harta Peninggalan. Oke. Jadi untuk pagi ini mungkin nanti akan kita jelaskan secara rinci untuk pengampuan yang tadi disebutkan ya. Untuk yang lainnya mungkin di kesempatan berikutnya. Ini barangkali teman-teman ada yang mau mengisi nanti di kesempatan di sesi berikutnya mungkin ya. Hari ini pengampuan kita dulu ya secara khusus. Oke, karena ini hal-hal yang mungkin sebenarnya dekat dengan kita, mungkin surat-surat ataupun juga berkaitan dengan kebiasaan atau juga aktivitas kita, tapi banyak yang belum tersosialisasikan atau belum tahu itulah Pak ya. Nah ini memang kesempatan yang baik untuk sahabat saudara untuk mendengarkan perbincangan ini dan untuk tanya berkaitan nanti khususnya untuk hari ini pengampuan dulu ya. Kalau yang lainnya mungkin lain waktu karena beliau-beliau ini mungkin ataupun juga yang lain akan hadir juga lagi nanti, ditunggu aja nanti berkaitan juga dengan ketugasan dari BHP ini. Oke. Baik Pak Nur Salim dan juga Pak Joko, kita break dulu sebelum nanti kita lebih detail lagi membicarakan seputar pengampuan ini ya. Ya, terima kasih kepada sahabat saudara yang terus bergabung di kesempatan pagi kali ini. Sahabat Sonora, Tasnim Hotel Malioboro Yogyakarta ini menghadirkan layanan wedding organizer profesional untuk mewujudkan pernikahan impian Anda ya. Dari intimate wedding hingga resepsi megah di ballroom maupun taman terbuka kami satu atap, semua jadi mudah ya. Ada yang terbaru di Tasnim Hotel Malioboro Yogyakarta sahabat Sonora, yaitu pertunjukan spesial Reinkarnasi Cinta Roro Jonggrang. Dan saksikan kisah cinta legendaris Jawa dalam kemasan sendera tari modern eksklusif. Dan pertunjukan ini juga menjadi pilihan sempurna untuk tamu hotel maupun acara korporat ya. Tasnim Hotel Malioboro Yogyakarta pun juga kembali menghadirkan Ethnic Cafe dengan live musiknya setiap Kamis ke-2 dan 4. Nikmati suasana hangat Yogyakarta dengan alunan musik akustik di restoran dan juga taman hotel setiap Kamis ke-2 dan 4. Cocok untuk makan malam romantis atau kumpul santai bersama teman dan juga keluarga ya. Informasi lebih lanjut silakan hubungi 0857 0117 2778. Buat kalian pemburu diskon dan kegiatan seru, Jogja City Mall Spirit of Jogja mempersembahkan rangkaian acara pada bulan Mei 2025 Infinity Anniversary. Diawali dengan MJA Parade Fashion tanggal 1 sampai dengan 4 Mei, Trade Investment Industri Agriculture Tourism and Export Expo tanggal 1 sampai dengan 4 Mei, Furniture Expo tanggal 1 sampai dengan 11 Mei, JCM Pets and Plants Festival tanggal 6 sampai dengan 11 Mei, JCM Incredible Dog tanggal 10 Mei, Sketch on the Mall tanggal 17 Mei, BMX Track on the Mall tanggal 18 Mei. One-on-one Pushback Sprint Challenge di tanggal 18 Mei. 3x3 Basket in the Mall Competition tanggal 22 sampai dengan 25 Mei. Yamaha Fazio Modifies tanggal 24 Mei. K-pop Cover Dance and Modern Dance Competition tanggal 24 sampai dengan 25 Mei. Spirit of Caring CSR Anniversary JCM tanggal 27 Mei. Jogja Fashion Rendezvous 2025 tanggal 31 Mei. Ikuti juga program belanja berhadiah dari JCM Lucky Shopping periode mulai April sampai dengan Juni 2025. Tunggu apa lagi? Yuk segera kunjungi dan berbelanja di Jogja City Mall. Jogja City
City Mall, Jalan Magelang, kilometer 6 Yogyakarta. Informasi lebih lanjut bisa di 0274 530 5855, klik di www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Facebook, Twitter, dan TikTok di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja. Jogja City Mall, Spirit of Jogja. 97,4 ada di Sonora Jogja, sahabat Sonora, terus menemani suasana pagi Anda ya. Hingga pukul 10 nanti kita ada di perbincangan bersama Balai Harta Peninggalan Semarang ini ya. Narasumber kita ada Pak Nur Salim dan juga Pak Joko Sedianto SH, ini dari BHP Semarang. Tadi kita sudah kenalan ya sahabat Sonora, sebenarnya apa sih ketugasan dari BHP Semarang ini dan kenapa ini di Jogja juga disosialisasikan seperti ini. Karena memang untuk BHP Semarang ini pengampuannya itu di Jawa Tengah dan juga di daerah istimewa Yogyakarta yang oke. Jadi silakan untuk bisa mengakses BHP Semarang ini ya Pak ya. Oke. Nah nanti caranya gimana akan dijelaskan. Tapi kita ke ini ya sahabat Sonora, karena tadi kalau dijelasin tugasnya itu banyak banget itu ya. Ada 7 poin kan sepertinya tadi. 8 poin. 8 poin ya malahan. Nah ini pagi ini kita mau yang berkaitan dengan pengampuan. Nah ini sebenarnya apa sih Pak ini pengampuan? Ya. Dalam hal pengampuan itu BHP bertugas sebagai pengampu pengawasnya. Pengampu pengawas. Iya. Dengan pengertian pengampuan itu adalah suatu keadaan untuk menempatkan seseorang yang telah dewasa yang karena sifat atau keadaannya tidak cakap bertindak sendiri dalam hukum, sehingga dapat dianggap seperti orang yang belum dewasa. Oke. Dan sifat atau keadaan tersebut yang menurut KUH Perdata adalah sakit otak, sakit dungu, lemah akal, boros. Boros itu juga bisa dikategorikan dalam pengampuan. Dan mata gelap ya. Oh gitu ya. Iya. Wah ini. Wah, oke. Boros termasuk juga ternyata ya, baru tahu ini. Boros. Ini kan beda lagi kalau punya pasangan boros itu nggak bisa nih Pak ya. Ini nggak bisa untuk diampukan BHP nih, nanti penuh BHP. Oke. Gimana Pak? Nih, monggo ini lanjut dulu nih. Ini seputar pengampuan, pengertian seperti itu. Jadi apabila keputusan tentang pengampuan telah mendapatkan kekuatan hukum yang pasti, maka oleh pengadilan negeri diangkat seorang pengampu. Seorang pengampu. Iya. Pengangkatan itu segera diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan sebagai pengampu pengawas. Diperintahkan Balai Harta Peninggalan berdasarkan pasal 449 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke. Pengampu ini dari keluarga atau orang luar atau seperti apa, ada unsur keterkaitan kayak gitu kah Pak? Bisa siapa saja. Biasa siapa saja ya. Asal ditetapkan dengan penetapan pengadilan. Oke, iya. Bisa dari keluarga, bisa orang lain. Jadi orang yang berdasarkan penetapan ditetapkan sebagai pengampu. Ada surat atau sertifikat kayak gitu ya? Penetapan, dari pengadilan. Ya? Oke, iya. Dan di sini Balai Harta Peninggalan bertugas sebagai pengampu pengawas, yaitu melakukan pengawasan terhadap pengampu dalam hal mengelola harta tersebut, harta dari terampu. Oke. Tentunya terampu itu dinyatakan dalam pengampuan tentunya dengan syarat-syarat ya, seperti surat keterangan dokter atau pihak-pihak yang berkepentingan yang bisa mengeluarkan keterangan bahwa yang bersangkutan itu tidak mampu atau tidak cakap melaksanakan tindakan hukum sendiri. Oh begitu, jadi Di situ tidak asal ya. Peran BHP mewakili negara hadir untuk melindungi harta dari orang-orang
terampu tersebut. Jadi sebenarnya negara itu juga sudah memperhatikan ya, termasuk orang-orang yang cacat mental, gangguan jiwa itu pun dalam hal pengelolaan harta pun negara sudah memperhatikan melalui Balai Harta Peninggalan. Mungkin gampangnya gini ya Pak ya, mungkin saya coba menganalogikan, mungkin anak kecil yang ditinggal oleh orang tuanya. Tidak harus anak kecil. Tidak harus anak kecil yang tadi Jadi dewasa. orang dewasa itu. Orang dewasa. Yang tidak cakap tadi. Ya, melakukan tindakan hukum terhadap harta atau benda milik mereka atau hak mereka. Harta benda tersebut bisa warisan, bisa yang diperoleh mereka sendiri mungkin sebelum terkena gangguan jiwa. Oke. Misalkan harta itu berupa barang tetap seperti tanah atau bangunan yang akan dilakukan peralihan hak, maka Balai Harta Peninggalan sebagai pengawas akan mengawasi pengampu dalam melakukan tindakan hal tersebut. Tentunya pasti kalau diperlukan untuk mengurus si terampu itu diperlukan biaya yang mungkin harus menjual harta benda milik terampu, maka pengampu wajib mengajukan permohonan izin ke Balai Harta Peninggalan. Termasuk misalnya itu yang mengalami gangguan tadi, itu mau pengobatan itu juga boleh menjual, boleh menggunakan itu. Menggunakan hartanya. Oke, tapi tetap harus izin ya Pak. Tetap harus izin ya, walaupun itu milik dari si pengampu yang orang tadi ya. Iya. Jadi Balai Harta Peninggalan di situ mengawasi pengampu dalam melakukan tindakan hukum terhadap harta benda si terampu tersebut. Tadi ya, biar tadi benar peruntukannya. Iya. Tentunya gitu dan tidak boros. Iya. Tidak boros, jadi benar-benar memang untuk yang terampu tadi. Ya, karena kalau yang terampu itu misalkan dalam pengawasan Balai Harta Peninggalan itu melakukan hal-hal yang tidak benar, itu Balai Harta Peninggalan bisa mengajukan untuk mengganti pengampu. Oke, mengganti pengampu ya. Oke, tapi terindikasi memang tidak benar pengampunya itu ya. Iya. Oke, boleh mengganti berapa kali Pak? Misalnya ini dapat lagi kok. Tidak terbatas. Tidak terbatas ya. Oke. Menarik ya, jadi tambah pengetahuan ini ya Sobat Sonora hal-hal semacam ini. Oke. Lanjut dulu Pak, ini dilanjut dulu. Jadi kewenangan BHP sebagai pengawas dalam penanganan pengampuan itu, langkah pertama yang kita ambil adalah membuat berita acara tentang adanya pengampuan dan melakukan penyumpahan kepada pengampu. Itu diatur dalam pasal 362 junto pasal 453 KUH Perdata. Jadi pengampu itu sebelum melaksanakan kewajibannya sebagai pengampu, itu syaratnya harus disumpah dulu oleh Balai Harta Peninggalan untuk meyakinkan bahwa pengampu itu nantinya akan amanah ya. Ya, amanah bahasanya ya. Oke. Ada sumpah tadi ya. Oke. Amanah dan bertanggung jawab tentunya. Nah, itu tadi ya. Oke. Kemudian yang selanjutnya, Balai Harta Peninggalan akan memerintahkan pengampu untuk membuat daftar harta kekayaan orang yang di bawah pengampuannya. Misalkan sudah ada penetapan pengampuan yang dilaporkan ke Balai Harta Peninggalan, Balai Harta Peninggalan akan memerintahkan si pengampu setelah disumpah itu untuk menginventarisasi ya harta atau benda dari terampu pada saat itu. Di list ya Pak ya. Jadi nanti Balai Harta Peninggalan dapat mengetahui berapa harta kekayaan dan benda yang dimiliki oleh
terampu, yang Nanti- itu merupakan haknya. Nanti BHP akan cross check nggak Pak? Misalnya turun harus, oh ini benar. Iya, tentunya pasti cross check. Kemudian setelah dilakukan pencatatan harta tersebut, terampu diperintahkan untuk membuat perhitungan tanggung jawab atas segala pengeluaran biaya yang dia keluarkan dari harta kekayaan orang yang di bawah pengampuannya setiap tahun. Bikin laporan. Ya, bikin laporan perihal pengeluaran atau biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan terampu tentunya ya. Setiap tahun si pengampu harus melaporkan. Nanti di store laporannya ke BHP. BHP ya. Jadi nanti BHP punya data ya. Kan barangkali terampu itu kalau sakit jiwa suatu saat kan mungkin bisa sembuh. Dan setelah sembuh itu pasti akan menanyakan tentunya ya, atau bendanya kemana. Iya, benar-benar juga gitu ya. Oke. Nah, itulah fungsinya pengampuan sebenarnya. Oke. Untuk melindungi hak-hak dari Terampu. orang-orang yang terampu. Oke, baik. Pak Nur Salim sama Pak Joko, kita cocokkan dulu tanda waktu karena ternyata udah 9.30 nih Pak, benar masih ada yang mau dibahas lagi ya sahabat sonora. Yang mau tanya boleh ya, ini karena menarik sekali. Saya juga ini jadi banyak belajar berkaitan dengan hak pengampuan ini. Terus nanti seperti apa sih? Ternyata ada dasar hukum yang kuat banget ini ya berkaitan hal-hal semacam ini. Dan untuk yang mau gabung di 557762 atau di 0817548320. Ini sudah ada yang bertanya Pak, nanti akan kita bahas. Tapi mungkin masih ada informasi yang mau disampaikan dulu. Monggo nanti setelah sesi berikut ini ya. Terima kasih untuk Anda sahabat sonora yang terus bergabung. Radio Sonora. Hadirkan informasi dan hiburan bagi keluarga Anda. Sonora FM. Sahabat Sonora, rencana bisnis adalah langkah awal menuju kesuksesan. Wujudkan mimpi punya usaha sendiri pada tahun ini. Datang dan ikuti pameran Info Franchise and Business Concept 2025 nih ya di Yogyakarta. 30 Mei sampai 1 Juni bertempat di Jogja Expo Center, buka dari jam 10 pagi hingga 8 malam ya. Ada promo beli bisnis dapat cashback puluhan juta. Dapatkan kesempatan berbisnis, modal usaha mulai dari 10 jutaan sampai ratusan juta rupiah ya. Tersedia juga edukasi bisnis dan konsultasi bisnis langsung dari para expertnya. IFBC 2025 Yogyakarta hadirkan puluhan peluang usaha dan grand final kompetisi proposal bisnis mahasiswa. Ada lomba menggambar dan mewarnai untuk anak-anak serta inspirasi wirausaha jelang pensiun. Tiket termasuk pameran Rp25.000 untuk harian dan Rp35.000 untuk keterusan atau 3 hari. Bisa dibeli secara online atau di lokasi pameran ya. Info lengkapnya silakan hubungi Neo Promosindo di 0811 88989891 dan silakan follow Instagramnya di @infofranchiseexpo. IFBC Expo 2025. Semua orang bisa jadi pengusaha. Cinderella pun tiba dengan kereta kencana. Na 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 na. Lagi full seneng kayaknya ini. Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTubean ini loh. Wih, Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah nggak pernah lemot lagi? itu loh. Kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps. Cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh. Gimana? Oh pantesan. Ini loh dari tadi YouTubean terus gak habis
habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya. Kenali nih, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps cuma 240.000 per bulan aja. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Kamu bisa hubungi di 0811 286 6611 untuk informasi paket Infinite Home Max selengkapnya. Internet ya Citranet. Baik, masih dari lantai 2 Gedung Kompas Gramedia, Jalan Sorotombat, Kota Baru, Yogyakarta. Sahabat Sonora, kita masih di perbincangan seputar peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak keperdataan masyarakat, khususnya dalam hal pengampuan ya. Narasumber kita ya di kesempatan pagi kali ini, sahabat Sonora, Kurator Keperdataan Ahli Muda. Ini ada Pak Nur Salim SH dan juga Kepala Seksi Wilayah 1 Pak Joko Sedianto SH ya, dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Yang mau gabung boleh. Ini kalau mau telepon langsung, ngobrol langsung silakan 557762 atau bisa kirim WhatsApp, chat atau juga voice note-nya di 081754832000. Kita kembali dulu Pak Nur Salim. Ini mungkin penjelasan tadi sempat kepotong dengan tanda waktu. Monggo Pak dilanjut dulu. Kita lanjutkan lagi untuk kewenangan pengampu pengawas ya. Balai Harta selaku pengampu pengawas. Dalam kewenangannya sebagai pengampu pengawas, Balai Harta Peninggalan memberikan pengawasan atau perlindungan terhadap hak dan kewajiban terhadap harta kekayaan orang yang ditaruh di bawah pengampuannya. Jadi setelah adanya pengampuan dan setelah melakukan proses-proses yang tadi sudah saya jelaskan, Balai Harta Peninggalan sebelum pengampuan tersebut berakhir akan melakukan monitoring ya, terhadap terampu. Apakah terampu itu dipelihara atau diperlakukan dengan baik atau dengan layak gitu. Apabila tidak dilakukan dengan baik atau secara layak, mungkin Balai Harta Peninggalan akan mengajukan untuk menggantikan pengampu. Oke. Pak, tadi disampaikan, saya potong dulu nih, berakhir berarti memang ada masa waktunya kayak gitu? Iya. Oh, berapa tahun atau ada perjanjian khususnya kayak gitu di awal atau pengampuan itu akan berakhir setelah si terampu itu telah dinyatakan sembuh, sehat atau keterangan sembuh dokter ya? Ya. Oke. Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang berkompeten pastinya ya. Oke. Atau si terampu tersebut meninggal dunia. Oke, itu alasan juga ya. Itu pengampuan akan berakhir. Kalau di perwalian anak yang belum dewasa kan berakhirnya pasti tentunya apabila anak tersebut dewasa. Tapi kalau di pengampuan itu tidak bisa ditentukan ya. Mungkin kalau di perwalian bisa ditentukan kapan anak tersebut dewasa kan sudah pasti ya. Tapi kalau di pengampuan tidak bisa ya. Oke, jadi tidak bisa diukur berapa tahunnya gitu ya. Kalau mungkin perwalian beda lagi, dewasa itu batasannya secara undang-undang berapa itu ada ya. Iya. Oke. Terus yang tidak kalah pentingnya yaitu peran BHP di dalam pengampuan, yaitu memberikan persetujuan izin jual harta orang di bawah pengampuan. Nah itu. Seperti tadi di depan sudah saya sampaikan, kalau si pengampu mau melakukan peralihan hak atau menjual harta benda dari terampu, harus ada persetujuan izin dari Balai Harta Peninggalan Semarang. Di situ termasuk kewenangan Balai Harta Peninggalan di situ. Jadi tentunya permohonan tersebut akan dilihat dulu
apakah peralihan hak tersebut atau penjualan tersebut akan digunakan untuk kepentingan terampu atau bukan. Tentunya BHP akan mengeluarkan izin apabila penjualan tersebut hasilnya akan digunakan untuk kepentingan terampu. Contohnya misalkan untuk berobat, untuk biaya hidup si terampu. Kemudian apabila pengampuan tersebut sudah selesai, Balai Harta Peninggalan akan memerintahkan pengampu untuk membuat perhitungan dan pertanggungjawaban akhir apabila pengampuannya sudah selesai. Catatan laporan tadi dikumpulkan nggak gitu, dipertanggungjawabkan itu ya. Baru pengampuan itu berakhir. Dan tentunya berakhirnya seperti yang saya sampaikan tadi, apabila tidak meninggal atau apabila berakhirnya karena sembuh, tentunya kan berarti si terampu itu sudah dinyatakan dapat melaksanakan tindakan hukum sendiri. Ya. Tidak perlu diwakili. Tidak perlu diwakili. Oke. Wah, menarik ini informasinya ya, sahabat Sonora, hal-hal semacam ini. Masih ada Pak? Sudah cukup ya. Berarti saya ke WhatsApp dulu Pak ini di 081754832000. Halo, selamat pagi. Ini untuk ke Mas Jatmiko nih Pak. Menarik Pak informasinya, jadi banyak tahu berkaitan dengan hal-hal peninggalan harta seperti ini ya. Nah, harta peninggalan ini. Yang mau saya tanyakan Pak berkaitan dengan pengampu, apakah itu bisa keluarga atau personil ya Pak ya? Misalnya keluarga dari Bapak ini nanti menjadi pengampu semuanya, karena nanti perlu musyawarah ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang memang itu harus dikeluarkan oleh terampu. Seperti apa Pak? Harus ada individu kah? Kalau pengampu biasanya individu. Oh, individu, nggak bisa keluarga ya? Tapi tidak cukup banyak keluarga saja sih. Orang lain pun bisa. Sepanjang itu oleh hakim di pengadilan ditetapkan sebagai pengampu. Tentunya pasti pengadilan sudah mempertimbangkan apakah yang bersangkutan itu layak untuk menjadi pengampu atau tidak. Tapi cuma satu orang ya Pak pengampu itu? Satu orang. Cuma satu orang ya. Oke. Ya. Menarik ya. Saya pun juga punya pemahaman apakah boleh misalnya saya, keluarga saya itu menjadi pengampu semuanya, nggak boleh ya. Jadi sebelum nanti ada yang terampu itu mungkin membutuhkan sesuatu, saya diskusi dulu. Nggak bisa ya, saya aja beli ya pengampunya. Oke. Baik, ini juga terima kasih untuk yang ada di 081754832000 nih ya. Ada Kinanti dan juga ini pertanyaannya sama, ada Ica dan Kinanti. Ini berkaitan dengan Pak, untuk tugas-tugas atau tanggung jawab dari BHP itu apa sih tantangannya? Jadi pengen tahu lebih banyak ini karena kelihatannya menarik banget dan tapi berat ini kelihatannya. Terima kasih. Tantangannya apa Pak? Mungkin karena banyak masyarakat yang belum mengenal secara dekat Balai Harta Peninggalannya. Mungkin kalau sudah banyak masyarakat yang mengenal, mungkin melalui acara-acara seperti di Radio Sonora ini nanti pendengar-pendengar bisa menyampaikan kepada teman atau keluarga atau sahabat-sahabatnya bahwa tugas dan fungsi BHP itu seperti ini gitu. Kalau tantangannya itu sih banyak yang belum mengerti. Belum tahunya itu yang BHP itu seperti menyimpan benda-benda bersejarah. Ya, karena selama ini setahu orang itu BHP itu merupakan tempat seperti museum yang menyimpan benda-benda pustaka atau benda-benda bersejarah. Tapi jauh dari itu. Malah jauh dari itu sebenarnya. Ini urusan perdata loh malahan ya. Betul. Kasus hukum seperti ini yang banyak ini. Oke. Tapi untuk masalah yang sering dihadapi dari khususnya BPH Semarang sendiri itu kebanyakan ke apa Pak ini? Perwalian, pengampuan atau? Kalau masalah yang dihadapi hampir
seluruh TUSI ya. Oh, TUSI ya. Tapi alhamdulillah dengan banyaknya kegiatan-kegiatan seperti talkshow seperti ini, akhirnya ada sebagian masyarakat yang sudah paham tentang BHP dan mereka akan melakukan menggunakan fungsi-fungsi BHP untuk kepentingannya. Nah, itu jadi pentingnya ini sahabat Sonora ketemu dengan BHP itu seperti ini ya. Menarik nih. Baik, ini masih ada di 081754832000. Halo, selamat pagi. Ini untuk Mas Waskita nih. Wah, ini pasti seperti namanya ini ya. Oke. Mas Waskita yang ada di Jogokarian, Pak mau tanya kalau berkaitan dengan pengawasan atas anak yang masih dalam kandungan, apa itu juga masuk dari bagian PHP ya? Iya, betul. Oh iya ya. Iya. Tapi gimana itu Pak nanti? Jadi pengawasan anak di dalam kandungan juga termasuk dari tugas dari BHP. Jadi kalau apabila suatu pasangan itu si istrinya dalam keadaan hamil dan suaminya itu meninggal dunia, lah BHP akan akan mengurus hal-hal semacam itu ya, iya, dengan warisan atau apapun itu. Harta anak yang masih di dalam kandungan pun dilindungi. Wow, ya ini akan lebih. Jadi nanti begitu anak tersebut lahir, Balai Harta Peninggalan akan jadi wali pengawasnya. Oke, wali pengawasnya sampai dari nanti, anak itu dari anak yang dilahirkan setelah ya? Dia lahir. Tapi sejak dalam kandungan sudah BHP sudah berperan di situ. Sudah sampai sedetail itu. Oh, sampai nanti anak tersebut dewasa. Iya, betul. Oke. Berarti misalnya anak tersebut istilahnya mengenyam pendidikan itu juga bisa Pak ya, menggunakan dana yang ditunjukkan. Tapi melalui BHP sebagian besar selama ini wali mengajukan izin jual terhadap harta anak yang belum dewasa itu rata-rata untuk keperluan sekolah, biaya sekolah. Banyak sih. Banyak seperti itu ya terjadi ya. Oke, jadi bisa ya Mas Waskita nih kalau berkaitan dengan anak yang masih dalam, jadi dalam kandungan pun bisa sampai nanti batas sudah dibilang dewasa tadi ya menurut perundang-undangan. Baik, terima kasih di 081754832000. Ini ada Mas Syafi'i. Oh, ini juga berkaitan dengan tantangan tadi sudah dijawab ya. Oke. Nah, ini yang ditanyakan juga di kesempatan pagi kali ini di 081754832000 ya. Pak, untuk yang ada di Jogja, ini apakah harus datang ke PHP kantor Semarang atau bisa secara online ya Pak? Ini terima kasih Mas Syafi'i. Kalau untuk saat ini mungkin harus datang ke Balai Harta Peninggalan Semarang. Kantornya di mana Pak? Di Jalan Hanuman nomor 25 Krapyak, Semarang Barat. Semarang Barat, oke. Iya. Harus datang ke Semarang. Tapi sebelum adanya efisiensi anggaran, kemarin ada beberapa yang kita datangi ke tempatnya. Oh bisa. Sebelumnya. Sepanjang memungkinkan. Ya. Sepanjang memungkinkan dan ada anggaran untuk tugas dan fungsi tersebut. Oke. Dan sebagian juga sudah kita coba untuk melakukan sumpah secara online. Namun untuk saat ini regulasinya belum ada sih. Belum ada. Sumpah secara online ya. Cuman karena waktu kemarin itu COVID ya, sempat ada regulasi untuk itu. Jadi untuk saat ini kalau apabila mendesak dan memang itu perlu, kita gunakan sumpah secara virtual. Oke. Tapi untuk regulasi di luar COVID ini belum ada, masih kita usulkan untuk
regulasi tersebut. Dan rencana ke depan kan inovasi dari Balai Harta Peninggalan, terutama khususnya Balai Harta Peninggalan Semarang, nanti untuk semua layanan TUSI Balai Harta Peninggalan Semarang akan kita online ya. Oke. Biar masyarakat itu bisa mudah mengaksesnya ya. Mengakses dan menggunakan fungsi menggunakan layanan dari Balai Harta Peninggalan. Oke. Tapi walaupun begitu tetap harus ada verifikasi lapangan kan Pak? Iya, harus Tetap ada ya? verifikasi data. Data ya. Oke. Berarti ketika tadi Mas Syafi'i tanya kalau dari Jogja gitu apa yang harus dibawa berkas-berkas ketika ke Semarang Kak gitu. Ya. Oke, baik, akan saya sampaikan syarat-syarat dokumen yang diperlukan untuk pengampuan tersebut ya. Yang pertama adalah surat permohonan, surat kuasa bermaterai, terus penetapan pengadilan tentunya ya. Oke, ya. Jadi yang mengajukan permohonan biasanya individu atau seseorang yang sudah ditetapkan sebagai pengampu oleh pengadilan. Mereka biasanya yang mengajukan permohonan ke BHP untuk dilakukan sumpah pengampu. Kemudian fotokopi identitas pengampu, fotokopi identitas orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Ini yang penting juga surat keterangan dari dokter spesialis yang menerangkan keadaan orang yang di bawah pengampuan. Ini yang tentunya pasti penting di selain penetapan ya. Kemudian fotokopi bukti kekayaan orang yang ditaruh di bawah pengampuan. Bukti kekayaan itu misalkan si terampu itu punya rumah, punya tanah, pasti kan ada bukti sertifikat atau bisa jadi saham mungkin. Iya. Bisa jadi seperti itu. Kemudian bukti tanda setor penerimaan negara bukan pajak. Jadi untuk mendaftarkan pengampuan dan untuk mendapatkan sumpah dari Balai Harta Peninggalan ada pendapatan negara bukan pajak atau PNBP ya. Dan layanan tersebut sudah online, bisa dibayar melalui aplikasi Digi-Ahu online dalam fiturnya Simpadu. Di situ nanti bisa dipilih Balai Harta Peninggalan, mau Balai Harta Peninggalan di mana domisili mereka, nanti terus layanannya seperti apa. Di situ nanti keluar voucher untuk dibayarkan dan biaya yang perlu dibayar. Kalau untuk pengampuan saat ini biayanya hanya 200.000. Oh iya, enggak bagus. Dan itu bisa disetorkan melalui virtual account ya. Jika pakai banking bisa di kantor pos. Jadi untuk semua layanan TUSI BHP sudah tidak ada transaksi manual ya di BHP Semarang. Ini catatannya ya, tidak ada transaksi manual ya, karena untuk menjaga keamanan. Iya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, itu. Oke. Karena terus terang saat ini Balai Harta Peninggalan Semarang juga masih berjuang untuk mendapatkan predikat WBK ya. WBK. Wilayah bebas korupsi. Nah, itu. Oke, semoga teraih nih Pak. Oke, baik. Kita break dulu untuk komersial dan sebelum nanti kita lanjutkan lagi di sesi terakhir kita ya sahabat Sona. Terima kasih untuk kalian terus bergabung di pagi kali ini. Radio Sonora. Magical Experience with Sleman City Hall. Nikmati berbagai keseruan event dan promo belanja menarik di Sleman City Hall. Mau nostalgia kuliner jadul? Yuk langsung datang saja ke event kuliner Pasar Lestari by EXO Production di Garden Lantai 1 mulai 1 Mei sampai dengan 12 Mei mendatang.
Sudah waktunya untuk donor darah. SCH bekerja sama dengan Yes Community menyelenggarakan donor darah besok Minggu 11 Mei 2025 mulai pukul 11.00 di Atrium Rama Ground Floor. Ada banyak door prize menarik juga loh. Yuk donor darah sekarang. Jangan lewatkan meet and greet film Cocote Tonggo besok Minggu 11 Mei di Atrium Rama Ground Floor mulai jam 15.30 waktu Indonesia Barat. Sampai ketemu dengan cast idola kamu ya. Akhir-akhir ini terasa berat, lagi sering overthinking dan anxiety. Tenang, kamu gak sendiri kok. Yuk pulih bersama di Konser Pulih tanggal 31 Mei 2025. Workshop kesehatan mental pertama di Jogja dengan experience berbeda. Makin bermakna dengan penampilan It Get Off nih. Bulan Mei ini SCH dipenuhi banyak event menarik loh Sobat Sleci. Mulai dari Tamiya tanggal 9 sampai dengan 11 Mei, kompetisi K-pop Bailar pada 18 Mei, mural competition dalam rangka HUT Kabupaten Sleman pada 24 Mei, dan masih banyak lagi event seru lainnya. Nah tunggu apa lagi, buruan follow Instagram @SlemanCityHall ya, biar kamu gak ketinggalan semua informasi, event, promo, dan shopping program menarik lainnya. Sleman City Hall, Jalan Magelang kilometer 9,6, atau bisa juga informasi di www.slemancityhall.com, official media sosial @SlemanCityHall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja. Sembilan 97,4 Radio Sonora Jogja, sahabat Sonora, masih di perbincangan pagi kali ini bersama Balai Harta Peninggalan Semarang ini ya, seputar tema kita yaitu peran Balai Harta Peninggalan dalam melindungi hak keperdataan masyarakat khususnya dalam hal pengampuan. Ada beliau ini kurator keperdataan ahli muda Pak Nur Salim SH dan juga Kepala Seksi Wilayah 1 Pak Joko Sedianto SH ya. Tadi sudah banyak sih paling nggak memberi gambaran ke sahabat sonora pendengar semuanya berkaitan dengan ketugasan, kemudian hak pengampuan itu seperti apa. Jadi banyak tahu ini ya sahabat sonora. Nah, tapi waktu kita Pak Nur Salim, Pak Joko ini tinggal beberapa menit lagi. Nah, ini hal apa mau disampaikan ke pendengar semuanya untuk mengakhiri kebersamaan kita? Monggo Pak. Mungkin untuk mengenal lebih dekat lagi Balai Harta Peninggalan, khususnya Balai Harta Peninggalan Semarang. Rekan-rekan pendengar semuanya bisa membuka atau mencari informasi melalui web kami mungkin Pak Joko, melalui. Jadi untuk pendengar yang mau mengetahui tusi Balai Harta Peninggalan bisa ke sosial media kami, ke facebook.com/BHP Semarang Kemenkum. Kemudian untuk Instagram di www.instagram.com/BHP Semarang. Begitu Pak. Oke. Ada juga yang melalui customer service kami melalui WA juga ada. Pak Joko, jadi melalui nomor 0851 8905 3423. Oke, silakan aja bisa menggunakan nomor tadi atau juga buka di website, di media sosial ya, atau malah datang langsung boleh ya Pak ya, ngobrol-ngobrol nanti, atau bisa datang langsung ke kantor kami ya di Jalan Hanuman nomor 25 Kerapiak Semarang Barat. Nah, nanti pas ke Semarang mampir ke BHP untuk tanya lebih jauh berkaitan dengan ketugasan atau juga mungkin harta kekayaan yang mau diurus sama Balai Harta Peninggalan ya. Iya, atau kalau rekan-rekan muda sekarang bisa sering banyak yang lewat Instagram ya. Oh iya, benar. Di Instagram juga banyak informasi ini seputar BHP ini ya, biar lebih kenal lagi gitu ya. Biar kesan museumnya itu sudah nggak lagi. Ya, betul. Baik, Pak Nur Salim dan juga Pak Joko, terima kasih sekali sudah hadir di studio. Semoga ini bisa bermanfaat kita semuanya, bisa mengedukasi dan juga bisa menginspirasi kita semuanya juga ya. Baik. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan dan sukses selalu Pak untuk BHP. Semoga tadi untuk ke WPK apa ya? Wajar apa Pak? Wilayah bebas korupsi. Wilayah bebas korupsi tadi semoga tercapai Pak, kita ikut berdoa nih ya. Terima kasih. Dan terima kasih untuk Anda sahabat Sonora yang terus bergabung. Kita ketemu lagi di program Sonora selanjutnya. Sampai jumpa.